Remaja itu tertiup angin. Pipi yang sedikit menguning di bawah sinar matahari menyembunyikan diriku. Rahasia terbesar di masa muda. Dia terlihat bodoh. Tapi aku merasa matanya penuh dengan semua keindahan dunia ini. Musim panas tahun lain tiba. Aku bukan lagi gadis yang gugup dan gemetar saat melihatmu. Hanya saja pria yang membuatku berlarian ke seluruh sekolah tahun itu. Hanya untuk bertemu. Aku tidak dapat menemukannya lagi. Saat SMA, aku adalah orang yang tidak terlihat di kelas. Namun diam-diam menyukai primadona sekolah, Lin Qingya. Pada hari kelulusan, aku memberanikan diri untuk berfoto dengannya. Dia tersenyum dan berkata kepadaku, "Teman sekelas, rambutmu berantakan. Sampai jumpa lagi di lain waktu." Dia sudah menjadi penyanyi papan atas yang wawancaranya membahas cinta pertamanya. Dia tanpa terlihat melirikku di bawah panggung saat itu aku menyatakan cinta. Tapi terlalu samar. Sayang sekali dia tidak mendengarnya. Ini adalah tahun ke-7 setelah kelulusan kami. Juga hari kedua aku didiagnosis menderita kanker. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan hidup. Tapi setidaknya aku ingin menjalin cinta tanpa penyesalan. Pertemuan penggemar pertama Lin Qingya bahkan belum dimulai sudah menjadi trending topik. Gambar dirinya secara pribadi berdiri di pintu masuk venue menyambut penggemar yang datang. Diambil oleh seseorang. Langsung menjadi trending topik. Pertama Lin Qingya dalam hal memanjakan penggemar. Sementara saat ini aku sedang terjebak di jalan. Perut masih terasa sakit. Ingin mengalihkan perhatian. Dengan santai membuka trending topik. Wajah familiar itu muncul di layar. Anak muda. Kamu juga penggemarnya ya? Sopir di sampingku melirik ke arahku dan tersenyum ramah. Anakku juga penggemar Lin Qingya. Dia sangat menyukainya. Aku menahan rasa sakit yang tidak asing di kepalaku. Aku memang sangat menyukainya. Bukan rasa suka penggemar terhadap idola. Tapi aku menyukai Lin Qingya. Orang ini sejak usia 16 tahun hingga sekarang. Aku diam-diam menyukainya selama seluruh masa mudaku. Karena ada banyak penggemar. Dari rumah sakit ke venue. Biasanya hanya butuh waktu 20 menit. Tetapi hari ini macet lama sekali. Ketika saya tiba di tempat acara. Sesi jumpa penggemar hampir dimulai. Semua penggemar sudah masuk. Hanya ada satu satpam yang tersisa di pintu. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Dengan panik saya mengeluarkan tiket calo yang saya beli dengan harga mahal dari tas saya. Tetapi gagal memindainya beberapa kali. Satpam sudah tidak sabar. Matanya curiga. Anak muda. Apakah tiketmu ini palsu? Apa? Saya akhirnya menyadari. Tidak mungkin saya membeli tiket palsu. Saya membelinya dengan banyak uang. Semakin saya berbicara, semakin tidak yakin saya. Saya segera mengirim pesan ke calo. Tetapi layar menunjukkan tanda seru merah. Orang sepertimu? Saya sudah bertemu beberapa orang hari ini. Segera lapor polisi. Coba lihat apakah kamu bisa mendapatkan uang tiketmu kembali. Di telinga saya, satpam menghibur saya. Saya meremas tiket di tangan saya. Tiket yang saya beli dari calo dengan sebagian besar tabungan saya tahun ini. Sejak didiagnosis kanker hingga sekarang. Senar yang selama ini tegang di hati saya. Tiba-tiba putus. Mengapa? Mengapa ini harus terjadi padaku? Saya hanya ingin bertemu dengan orang yang sudah lama saya sukai sebelum saya meninggal. Apakah itu juga tidak bisa? Saya tiba-tiba berjongkok dan menangis dengan sedih. Satpam terkejut. Apakah sesi jumpa penggemar ini sangat penting? Kamu masih muda. Kamu akan punya banyak kesempatan untuk mengejar bintang di masa depan. Saya menangis dengan sedih dan putus asa. Saya tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Saya mungkin tidak akan hidup sampai lain waktu. Melihat paman satpam menunjukkan ekspresi, kalian para penggemar sangat gila. Detik berikutnya sebuah suara wanita yang dingin terdengar di telinga saya. Jangan menangis. Saya dan satpam tanpa sadar mendongak. Dan melihat di pintu masuk saluran karyawan internal di depan. Sesosok tubuh ramping muncul entah sejak kapan. Separuh tubuh wanita itu tersembunyi di bayang-bayang tempat acara. Satu tangan mengangkat pita pembatas yang sudah ditutup. Sambil menatapku, masuklah. Aku mendongak menatap matanya. Hatiku bergetar. Apakah Lin Qingya tidak masuk? Melihat aku tidak bereaksi. Dia berbisik mendesak. Sebentar lagi dimulai. Berhenti sejenak. Dia sepertinya menyadari bahwa nada bicaranya agak tergesa-gesa, jadi dia memperlambat suaranya. Bertanya, bukankah kamu datang untuk menemuiku? Baru saat itulah aku bereaksi. Mengusap air mata dengan asal. Air mata di wajahku. Kemudian dengan cepat bangkit. Merangkak masuk dari bawah tali pembatas. Di belakangku terdengar suara terkejut dari satpam. Bintang besar itu bahkan keluar sendiri untuk menjemput orang. Anak muda ini seharusnya mengatakan bahwa dia adalah anggota keluarga, jadi mengapa dia harus membeli tiket calo? Samar-samar aku mendengar Lin Qingya sepertinya tertawa kecil. Kemudian menjawab dengan suara rendah. Adalah anggota keluarga. Aku dengan gugup meremas tali tas selempang di dadaku. Dengan hati-hati mengikuti di belakangnya. Saat ini, semua penggemar sudah masuk.
Seharusnya, Lin Qingnya seharusnya sudah bersiap di belakang panggung. Tanpa diduga, dia masih berjaga di pintu. Dan kebetulan bertemu denganku. Aku melihat punggung Lin Qingnya. Dia sekarang adalah penyanyi papan atas. 4 tahun sejak debut. Memenangkan semua penghargaan besar dan kecil di dalam dan luar negeri. Sebuah acara jumpa penggemar. Tiketnya bisa dijual dengan harga selangit. Aku membuka mulutku. Ini mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Masih gagal mengumpulkan keberanian. Bertanya apakah dia masih mengingatku. Tapi aku pikir mungkin dia tidak ingat. Aku berpikir dengan sedih. Bagaimanapun, selama 3 tahun di SMA. Kami hanya sebentar menjadi teman sekelas selama setahun. Dia adalah orang yang sangat mempesona. Bagaimana mungkin dia mengingat seorang siswa biasa yang sebentar menjadi teman sekelas? Tapi hari ini bisa bertemu dengannya lagi. Aku sudah sangat senang. Mendekati tempat itu. Aku sudah mendengar sorak-sorai dari para penggemar di dalam. Mengantarku ke pintu. Dan berhenti di situ. Para staf di sekitarnya langsung memperhatikannya. Kenapa kamu masih berkeliaran? Cepat pergi ke ruang tunggu. Para penggemar sedang menunggu. Masuklah. Lin Qingnya menoleh dan menatapku. Baris 23 kursi masih kosong. Kamu bisa duduk di sana. Singkatnya, jangan menangis lagi. Dia mengira aku benar-benar menangis karena tidak punya tiket. Dan memberiku kursi istimewa di tengah secara gratis. Jauh lebih baik dari tiket calo yang kubeli dengan harga tinggi. Kursinya jauh lebih depan. Benarkah memanjakan penggemar? Aku merasa sangat malu. Dan dengan cepat menundukkan kepala untuk berterima kasih. Maaf. Terima kasih sudah membawaku masuk. Tidak ada jawaban dari seberang untuk waktu yang lama. Aku dengan hati-hati mengangkat kepalaku. Melihat. Bertemu langsung dengan sepasang mata yang tersenyum. Tidak mungkin. Teman sekelas Ye Chen. Dia tampak sedikit geli. Dan sedikit marah. Wajahnya yang biasanya sangat dingin di depan kamera. Untuk pertama kalinya menunjukkan ekspresi tak berdaya. Benar-benar tidak ingat aku. Aku menatap kosong punggung Lin Qingnya yang dikelilingi orang-orang pergi. Detik berikutnya staf sudah membukakan pintu untukku. Dalam sekejap sorak-sorai. Teriakan. Berbagai suara datang menghantam. Membuat telingaku berdengung. Mendongak. Puluhan ribu penonton di venue ini datang untuknya. Sampai aku duduk di kursi. Aku masih merasa linglung. Lin Qingnya ingat aku, tidak hanya ingat namaku. Dia juga ingat bahwa aku dan dia adalah teman sekelas SMA. Posisi baris pertama sangat dekat dengan panggung. Lampu menyala. Jarak antara aku dan orang di atas panggung hanya kurang dari 2 meter. Seolah-olah di kelas 1 SMA. Aku duduk di belakang diagonal Lin Qingnya. Jarak di antara kami hanya dipisahkan oleh lorong. Saat aku mengangkat mata ke papan tulis, seluruh penglihatanku dipenuhi olehnya. Tapi siapa yang menyangka? Bertahun-tahun kemudian, aku masih duduk di bawah panggung. Dan gadis yang dulu hanya berani kucuri pandang, kini telah menjadi bintang besar yang menjadi sorotan banyak orang. Jarak antara aku dan dia telah berubah dari lorong pendek menjadi perbedaan besar saat ini. Sebenarnya aku juga pernah berani pada hari kelulusan SMA. Aku mengumpulkan keberanian untuk berfoto bersama Lin Qingnya. Teman sekelas yang mengambil foto untuk kami tersenyum dan meminta kami untuk mendekat. Aku dengan malu-malu menghadap Lin Qingnya. Bergerak sedikit ke sana. Dan Lin Qingnya langsung melangkah. Mendekat dan berdiri bahu-membahu denganku. Angin sepai-sepau bulan Juni membawa sedikit panas. Mengibaskan rambut di dahiku. Setelah selesai berfoto, jantungku berdegup kencang. Tepat saat aku ingin berbicara, aku melihat Lin Qingnya menoleh dan menatapku. Ye Chen. Dia tersenyum hangat padaku. Rambutmu berantakan, sebuah kalimat yang membuatku kabur melarikan diri. Bertahun-tahun kemudian, obrolan malam di asrama universitas. Saat aku berbicara tentang kisah cinta rahasia ini, seorang pria di ranjang atas tiba-tiba muncul. Ye Chen. Apakah kamu yakin dia tidak sedang menyatakan cintanya padamu? Apa? Aku tercengang di tempat. Kemudian aku mendengar kalimat itu dari orang di ranjang atas. Jika aku mencintaimu, dan kau juga kebetulan mencintaiku. Saat rambutmu berantakan, aku akan tersenyum dan membantumu merapikannya. Akan berlama-lama di kepalamu selama beberapa detik. Tetapi jika aku mencintaimu, dan kau sayangnya tidak mencintaiku, rambutmu berantakan. Aku hanya akan dengan lembut memberitahumu. Rambutmu berantakan, pria di ranjang atas merasa kecewa. Ini adalah kutipan terkenal dari Murakami Haruki. Orang yang kamu sukai pasti anak jurusan sastra. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur. Berbalik-balik. Aku adalah mahasiswa sains. Lin Qingnya adalah seorang siswa jurusan sastra. Jadi aku tidak tahu Murakami Haruki dan aku juga tidak tahu apakah kalimatnya itu benar-benar pengakuan cinta padaku. Tapi apakah itu penting? Saat fajar menyingsing, aku bangun dan berganti pakaian. Teman sekamarku yang mengantuk menjulurkan kepala dari sisi tempat tidur atas. Pagi sekali mau lari pagi? Lanjutkan tidur saja. Aku berkata pelan. Kampus di pagi hari tidak ada banyak orang, seperti biasa.
Pertama aku lari 2 putaran di lapangan. Terakhir baru berpura-pura tidak sengaja berlari ke depan pintu supermarket sekolah. Di depan supermarket ada papan iklan minuman yang besar. Baru dipasang minggu lalu, aku mendongak. Melihat sosok familiar sang bintang iklan di papan iklan. Jantungku yang baru selesai berolahraga berdebar kencang di dada. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah itu penting? Tidak penting. Acara jumpa penggemar berlangsung sesuai alur. Sesi terakhir adalah menjawab surat dari penggemar di tempat. Pembawa acara mengambil salah satu amplop dari tumpukan surat dan membukanya. Membacakan pertanyaan di dalamnya. Aku ingin bertanya kepada Kak Linkinya. Kapan cinta pertamamu menyatakan cinta? Hitung mundur pengakuan? Apakah lagu ini ditulis untuknya? Pertanyaan ini langsung membangkitkan rasa ingin tahu semua penggemar di bawah panggung. Termasuk aku. Hitung mundur pengakuan adalah lagu utama di album pertama Linkinya. Dan juga lagu pertamanya yang viral. Dulu ada penggemar yang berspekulasi bahwa lagu ini ditulis Linkinya untuk cinta pertamanya di masa sekolah. Karena lirik di bagian puncak refrain. Setiap kalimatnya penuh dengan cinta diam-diam di masa sekolah. Di bawah sorotan semua orang. Linkinya di atas panggung membuka mulut. Dia, bibirnya membentuk senyum tipis. Lagu ini memang ditulis untuk cinta pertama di masa sekolah, suasana di bawah panggung langsung gaduh. Bahkan pembawa acara hampir berubah menjadi teriakan histeris. Lalu bagaimana kelanjutannya? Apakah kamu menyatakan cinta? Entah ini hanya perasaanku saja atau bukan. Setelah pembawa acara menanyakan kalimat ini, Linkinya di atas panggung seolah-olah tidak sengaja melihat ke arahku. Pernah menyatakan cinta. Pada hari kelulusan, dia berhenti sejenak. Dia tersenyum sangat tak berdaya. Tapi terlalu samar. Sepertinya dia tidak menyadarinya. Kamu bilang apa? Aku bilang. Detik berikutnya, aku mengangkat mata dan langsung menghadap panggung. Tatapan Linkinya sama lembutnya dengan senyumnya yang merekah di masa lalu. Teman? Rambutmu berantakan, oke. Hampir saja pihak lain menyadarinya. Memang pantas untukmu. Linkinya mati karena tertawa. Linkinya benar-benar seperti rasi bintang gambar dan mantan pacarku. Bukankah pengakuanmu ini terlalu terselubung? Bagaimana bisa kau tidak dianggap jomblo karena kemampuanmu sendiri? Tidak hanya penonton di tempat, bahkan komentar langsung online pun tertawa terbahak-bahak. Hanya aku yang duduk di bawah panggung dengan jantung berdebar kencang. Otak kosong. Bahkan bernapas pun menjadi sulit. Bahkan apa yang ditanyakan pembawa acara selanjutnya. Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Hingga acara jumpa penggemar berakhir. Para penggemar secara bertahap meninggalkan tempat. Seluruh tempat hanya tersisa aku seorang diri. Stafku berjalan menghampiriku. Dengan nada hati-hati. Apakah Anda teman sekelas Ye Chen yang tidak suka membawa payung? Baru saat itulah aku sadar kembali. Lalu tersenyum pahit. Aku hanya kebetulan lupa membawa payung sekali saja. Itu adalah suatu sore menjelang ujian masuk perguruan tinggi. Hujan gerimis turun. Pelajaran terakhir. Guru jarang tidak menambah jam pelajaran. Maka begitu bel berbunyi, sekelompok besar orang buru-buru berlari menuju kantin. Aku lupa membawa payung. Dan bergegas untuk mengambil iga asam manis. Maka dalam keadaan darurat, aku melepas jaketku dan meletakkannya di atas kepala. Berlari menuju kantin. Saat itu, ruang kelas sains berada di lantai pertama. Sedangkan ruang kelas sastra berada di lantai 3. Aku tidak tahu bagaimana Linkinya yang masih di atas bisa melihatku dalam sekelompok besar orang. Aku bahkan menulisnya ke dalam lagu. Aku mengikuti staf ini pergi bersama. Di perjalanan ke belakang panggung. Dia memperkenalkan diri kepadaku. Mengatakan bahwa dia adalah asisten Linkinya. Panggil saja dia Keke. Keke memiliki wajah yang imut dan menyedihkan. Namun terlihat sangat menyenangkan. Dia menatapku dengan rasa ingin tahu. Sepertinya menahan banyak pertanyaan. Tapi tetap menahannya. Sampai berjalan ke ruang istirahat Linkinya. Dia mengetuk pintu. Berteriak ke dalam. Guru Lin, teman sekelas Ye datang. Selesai berbicara, dia hendak mendorong pintu. Dia melihat orang di dalam sudah selangkah lebih dulu membuka pintu. Tiba-tiba bertemu pandang. Alisnya bergetar. Ye Chen, dia memanggil. Namaku tak kenapa bingung. Tanpa sadar mengangkat senyum. Baik. Lama tidak bertemu. Siapa? Siapa yang datang? Agen Linkinya di ruang istirahat di belakang. Sister Lin, mendengar gerakan itu. Dengan rasa ingin tahu melihat ke arah pintu. Tidak ada siapa-siapa, kunci mobil berikan padaku. Aku akan mengantar teman lama, ya. Sister Lin tidak curiga. Dengan santai melemparkan kunci mobil ke Lin. Kinya melewati 2 detik. Dia tiba-tiba melompat dari tempat duduknya, teman lama apa? Dia berjalan 2-3 langkah. Berusaha melompat untuk melihatku yang dihalangi oleh Linkinya. Tapi ditahan dengan kuat oleh Linkinya. Teman lama apa? Teman lama mana yang tidak suka memakai payung itu sampai Linkinya menarikku pergi. Dari kejauhan masih bisa terdengar. Di belakang terdengar bujukan tulus dari Sister Lin. Linkinya.
Aku tahu kamu sangat terburu-buru. Tapi jangan terburu-buru dulu. Masker dan topi harus bilas mati di wajahmu. Hubungan asmara seorang artis. Hubungan masyarakat adalah masalah besar. Kamu harus memberiku waktu untuk bersiap. Terakhir aku bertanya padamu. Apakah kamu akan kembali tidur malam ini? Jangan pedulikan dia. Lin Qingya berpura-pura tanpa ekspresi. Sebenarnya telinganya sangat merah. Wanita tua ini suka bicara yang aneh-aneh. Lin Qingya secara pribadi mengantarku kembali. Di jalan aku gugup sampai perutku bergejolak. Dan dengan paksa menekannya. Di dalam hati dengan hati-hati melihat ke arah Lin Qingya di sampingku. Ini setelah bertahun-tahun. Aku sedekat ini dengannya untuk pertama kalinya. Setelah hasil ujian masuk perguruan tinggi keluar tahun itu. Aku pergi ke utara yang jauh untuk kuliah. Sementara Lin Qingya berhasil masuk ke universitas terbaik di daerahnya seperti yang dia inginkan. Setelah menjadi sangat populer karena berpartisipasi dalam program audisi di tahun pertama kuliah, kami telah berpisah selama bertahun-tahun. Kami sudah menjadi orang-orang dari dua dunia yang berbeda yang didiagnosis menderita kanker. Hari itu, aku mengambil cuti kerja. Kembali ke rumah kontrakan. Aku duduk di depan jendela tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menyaksikan matahari terbenam. Hingga seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Tiba-tiba ada sedikit rasa tidak rela yang muncul di hatiku. Jadi aku mengangkat ponselku dan menghabiskan sebagian besar tabungan yang kukumpulkan selama setahun bekerja. Membeli tiket calo itu. Awalnya aku berpikir untuk bertemu dengannya sekali lagi sebelum aku meninggal. Dia baik-baik saja. Anggap saja itu sebagai akhir yang memuaskan untuk cinta diam-diamku selama bertahun-tahun. Menarik kembali pandanganku. Aku menunduk dan menggigit bibirku. Tapi mengapa? Mengapa harus pada saat yang paling buruk ini? Mobil berhenti di depan kompleks perumahan. Lin Qingya hendak turun dari mobil. Mengantarku? Sudah terlalu larut. Aku akan mengantarmu, aku buru-buru menahannya karena ketakutan. Tangan yang memasang sabuk pengaman tidak diperlukan lagi. Aku seorang wanita tombau yang mengantarkan apa? Dan kemudian dia menatapku dengan bingung. Jangan sampai disalahpahami. Maksudku aku takut dia akan dikenali. Akibatnya, Lin Qingya tidak tahu apa yang dia pikirkan di benaknya. Tiba-tiba wajahnya menjadi murung. Aku hanya mengantarmu pulang. Apakah kamu juga khawatir dia akan salah paham denganku? Aku bingung, siapa pacarmu? Lin Qingya menunduk. Suaranya lemah tak berdaya. Tanggal 6 bulan lalu, yang kamu posting di lingkaran pertemananmu. Aku melihatnya. Aku mencoba mengingat-ingat. Beberapa postingan yang jarang aku posting di lingkaran pertemanan bulan lalu. Akhirnya aku ingat. Tanggal 6 bulan lalu adalah hari ulang tahun karakter anime kesukaanku. Aku membeli kue dan berfoto. Lalu mempostingnya di lingkaran pertemanan. Saat mengedit teks. Sepertinya aku bercanda. Dan memanggilnya, istri, atau semacamnya. Tunggu, tiba-tiba aku ingat bahwa tanggal 6 bulan lalu adalah Lin Qingya. Karena tiba-tiba melakukan siaran langsung di tengah malam. Menyanyikan catatan Merkurius menjadi trending. Meskipun siaran langsung kemudian terputus karena masalah jaringan. Perusahaan manajemen juga menjelaskan itu adalah pesta perayaan. Shang Lin Qingya tidak sengaja minum terlalu banyak. Tetapi masih ada akun pemasaran yang dengan panik menyebarkan rumor bahwa Lin Qingya patah hati. Jadi alasan kamu trending bulan lalu adalah karena ini. Aku melihatnya di depanku seperti anak anjing yang sedih. Lin Qingya entah kenapa tiba-tiba ingin tertawa. Aku memang mengatakannya. Aku punya istri. Begitu kata-kata itu keluar. Lin Qingya tiba-tiba mendongak. Melihatku, matanya sudah sedikit merah. Aku menyeret nada bicaraku. Tapi itu istri karakter 2D. Apa? Lin Qingya masih belum bereaksi. Menatapku dengan tatapan kosong. Aku bilang aku tidak punya pacar. Istri yang aku panggil di lingkaran pertemanan adalah karakter 2D. Berhenti sejenak. Aku akhirnya tidak bisa menahan tawa. Jadi apakah kamu masih akan menyanyikan catatan Merkurius malam ini? Ternyata bukan hanya aku yang tidak rela. Pada akhirnya, Lin Qingya tetap bersikeras mengantarku ke bawah. Perjalanan singkat beberapa menit. Aku gugup seperti sedang mencuri. Takut Lin Qingya dikenali oleh orang yang lewat. Sebaliknya, Lin Qingya, orang yang bersangkutan ini, ekspresinya alami seperti sedang kembali ke rumahnya sendiri. Dia melihatku masuk ke lift dengan mata kepala sendiri. Dengan enggan mengucapkan selamat tinggal padaku. Sampai jumpa lagi. Teman lama. Dia berkata sambil tersenyum. Aku mengangguk padanya. Berusaha memberikan senyum. Dengan nada lembut. Sampai jumpa lagi. Pintu lift perlahan tertutup. Sampai saat benar-benar tertutup. Aku akhirnya tidak bisa menahan diri untuk membungkuk. Mengerutkan kening karena tidak enak badan. Lift tiba di lantai 23. Begitu pintu terbuka. Aku dengan cepat berlari ke kamar mandi. Tidak makan apapun sepanjang hari. Muntah sampai cairan lambung mengalir kembali. Saya terbatuk hebat untuk waktu yang lama. Sampai hidung saya dipenuhi dengan bau darah. Saya mengangkat kepala. Melihat betapa jeleknya diri saya yang pucat di cermin. Saya berpikir. Untungnya adegan ini tidak dilihat oleh Lin Qingya. Telepon berdering dengan nada pesan WeChat.
Pesan dari Dr. Zhao. Tuan Ye. Apakah Anda sudah mempertimbangkan untuk menerima kemoterapi? Saya meliriknya, mematikan layar, dan mencuci muka dengan air dingin. Saya berjalan ke dekat jendela balkon, berniat untuk menikmati angin, dan menjernihkan pikiran. Tiba-tiba, saya menyipitkan mata, dan melihat sosok yang kabur namun familiar di bawah adalah Lin Qingya. Dia belum pergi. Tidak hanya belum pergi, tapi dia sepertinya sedikit tidak normal. Dia seperti orang bahagia. Anjing kecil melompat-lompat di bawah. Sesekali melayangkan kombinasi pukulan ke udara. Seolah memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba mendongak ke arah gedung. Terpisah jarak lebih dari 20 lantai. Meskipun tahu dia tidak bisa melihat saya. Tapi saya masih merasakan kebahagiaannya dari bahasa tubuhnya. Itu adalah pesan dari kontak yang diprioritaskan setelah bertahun-tahun. Konser bulan depan? Bolehkah aku mengundangmu? Setelah mengirim pesan ini, Lin Qingya dengan cepat melemparkan teleponnya ke bangku di samping. Tidak berani melihat lagi. Saya tercengang melihat adegan ini. Setelah beberapa saat, tertawa terbahak-bahak. Saya menunduk dan mengetik, "Oke." Baru saja terkirim. Orang di bawah segera mengambil teleponnya. Dan setelah melihat balasan saya, melompat kegirangan, sisa angin malam menerpa pipi. Terdengar samar suara jangkrik dari jalur hijau kompleks perumahan. Saya berdiri di atas, melihat dari jauh sosok Lin Qingya yang pergi. Sampai benar-benar menghilang. Baru menarik pandangannya. Kemudian menunduk dan membuka kotak dialog Dr. Zhao. "Dokter, saya sudah mempertimbangkannya. Saya ingin menerima kemoterapi. Ini adalah hari kedua saya didiagnosis kanker. Hidup saya mulai memasuki hitungan mundur. Juga di malam ini, saya membuat keputusan untuk pergi ke cinta rahasia yang jauh. Setelah mengetahui saya setuju untuk menerima kemoterapi. Dokter yang merawat saya sangat senang kamu masih muda. Selama kamu bekerja sama dengan perawatan, masih ada harapan untuk hidup. Kita harus memiliki mentalitas yang positif dan optimis." Dr. Zhao adalah pria parubaya yang baik hati. Ketika memperlakukan pasien, nadanya selalu sangat lembut. Hanya saja mengenai biaya pengobatan, mata Dr. Zhao tampak sedikit kesulitan. "Saya akan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan uang." Saya berkata dengan lembut. Berjalan di lobi rumah sakit, saya berpikir, masih membuka kontak masing-masing kepada saya. Orang tua yang sudah lama tidak saya hubungi mengirim pesan. Orang tua saya bercerai setelah saya lulus SMA. Kemudian keduanya menikah lagi. Membentuk keluarga baru. Saya kuliah di luar kota. Hanya liburan musim dingin dan musim panas saya akan kembali. Setiap kali saat ini, saya seperti bola. Ditendang ke sana kemari di antara mereka. Ibu satu rumah, ayah satu rumah dan saya tidak punya rumah. Hingga kemudian, ayah memiliki adik laki-laki lagi. Saya jarang kembali. Setelah lulus saya bekerja. Juga menyewa rumah. Setelah lulus, kecuali hari raya. Ini adalah pertama kalinya saya menghubungi mereka. Tetapi itu untuk meminta uang. Yang pertama menelepon adalah ayah. Hampir pesan saya. Baru saja dikirim. Dia menelepon. "Apa maksud pesan yang kamu kirimkan padaku?" Tiba-tiba meminta uang padaku. Apakah dia ingin uang untuk pergi ke wanita itu? Dulu jika bukan karena dia selingkuh, aku juga tidak akan bercerai dengannya. Biasanya memanggil anak laki-laki kesayangan. Berteriak, "Kenapa di saat-saat penting kamu harus datang dan meminta uang dari orang tuamu?" Aku memotong perkataannya. Hatiku sangat perih. Sedih? Bukankah aku sudah terbiasa dengan ayah? Aku sakit? Aku berkata dengan lembut. Ini penyakit yang sangat serius. Membutuhkan banyak sekali uang. Di seberang sana terdiam selama 2 detik. Sepertinya sedang memikirkan kredibilitas perkataanku. "Maaf. Mengganggu hidupmu." Berhenti sejenak. Aku berkata dengan nada lembut. "Aku tidak akan mengganggumu lagi di masa depan." Selesai berbicara. Aku tidak menunggu jawaban dari seberang sana. Lalu menutup telepon. Panggilan kedua adalah panggilan yang aku inisiasi. Di seberang sana berdering beberapa kali baru diangkat. "Halo. Anak kesayangan menelepon ibu, ada apa?" "Ah, Bu. Aku sudah mengirimimu pesan. Tapi sepertinya kamu tidak melihatnya." Aku bertanya dengan harapan terakhir. "Ibu, bisakah aku meminjam uang darimu?" Kataku. Aku sedang menelepon siapa? Tiba-tiba terdengar suara laki-laki dari ujung telepon sana. Kemudian suara ibuku yang meminta maaf. "Maaf. Nak. Ibu sedang bersama pamanmu. Apa kamu tadi bilang ingin uang jajan? Ibu akan mentransfer 5.000 untukmu nanti." Saat ini, ibu ada urusan jadi ibu tutup dulu ya. Selesai berbicara, bahkan sebelum aku sempat membalas. Di seberang sana langsung menutup telepon. Detik berikutnya, aku mengangkat mata dan melihat sepasang sosok familiar di depan pintu ruang pemeriksaan kandungan. Kebetulan sekali. Ternyata,
Ada urusan, yang dia maksud adalah untuk pemeriksaan kehamilan. Aku hanya berdiri di sudut sini. Melihat wanita yang sedetik lalu masih memanggilku sayang. Dengan hati-hati memapa Hauzi. Menuju lift rumah sakit. Ibu masih bermanja-manja sambil mengeluh. Gara-gara putrimu aku jadi tidak bisa tidur nyenyak setiap malam. Kamu harus membelikanku tas sebagai kompensasi. Iya, iya. Nanti pulang aku belikan. Pria itu melihat perut ibunya yang membesar dengan gembira. Asalkan kamu melahirkan seorang putri untukku. Kamu adalah pahlawan besar di keluarga kita. Apa artinya sebuah tas? Bahkan rumah? Mobil? Akan kubelikan semuanya. Suara itu berangsur-angsur menjauh. Hingga benar-benar menghilang di dalam lift. Aku berdiri di sudut lorong rumah sakit, mengepalkan telapak tangan. Membiarkan kuku-kuku menancap ke dalam daging. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tarik napas dalam-dalam. Aku berulang kali menghibur diri sendiri. Menerima kenyataan bahwa orang tua tidak mencintai diri sendiri. Sebenarnya tidak sesulit itu. Bukan? Lagi pula selama bertahun-tahun. Aku selalu menjalaninya sendirian. Kenapa sekarang malah jadi lemah hanya karena sakit? Ye Chen, jangan terlalu sentimental. Saat sampai di rumah sudah sangat larut. Aku menundukkan kepala berjalan di jalan. Dalam hati menghitung sisa uang yang kupunya cukup untuk hidup berapa lama. Sampai tiba di bawah gedung. Saat aku hendak menaiki tangga. Tiba-tiba aku melihat sosok familiar yang menyamar. Itu adalah Lin Qingya. Bulan Agustus di selatan. Suhu udara mencapai 40 derajat. Dia memakai masker dan topi. Berjongkok di bawah gedung kompleks perumahan. Seorang anak kecil yang mengendarai skuter lewat di depannya. Dengan rasa ingin tahu bertanya padanya. Bibi? Apakah kamu tidak kepanasan? Lin Qingya dengan lemah mendongak dan memanggil, kakak. Kalau begitu, kakak Bibi. Apakah kamu tidak kepanasan? Ayah. Ada seorang tante kakak aneh di sini. Melihat orang tua anak itu dengan rasa ingin tahu berjalan ke arah ini. Aku buru-buru menghampiri. Menghalangi pandangan mereka. Adik kecil? Terima kasih atas perhatianmu. Kakak tidak kepanasan. Kakak hanya suka memakai masker. Setelah tersenyum dan mengantar pergi adik kecil dan orang tuanya. Aku menoleh ke arah Lin Qingya yang masih berjongkok di tanah. Belum bangun? Aku mengangkat alisku. Berjongkok sebentar lagi. Akan dipanggil tante lagi oleh anak-anak. Orang di tanah itu masih diam. Setelah 2 detik. Dia mengulurkan tangan. Dengan hati-hati mencubit jari telunjuk tangan kananku yang terkulai. Kakiku mati rasa. Dia menatapku. Dengan mata polos. Dengan nada menyedihkan. Kian-kian bisa bangun. Sentuhan hangat dari jari telunjuk tangan kanan. Meskipun dia tidak menggunakan banyak tenaga. Jantungku masih berdebar kencang. Detik berikutnya, tangan kananku hampir refleks. Melepaskan tangannya. Dan menyembunyikannya di belakangku. Melihat mata Lin Qingya menatapku dengan terkejut. Tampaknya tidak menyangka reaksinya akan sebesar ini, aku membuka mulutku. Tetapi tidak bisa menjelaskannya kepadanya. Karena ada lubang jarum di punggung tanganku. Tidak ingin dia melihatnya. Jadi aku menyembunyikan tangan itu lebih jauh di belakangku. Setelah beberapa detik lagi, Lin Qingya berjuang untuk berdiri sendiri. Tidak apa-apa. Tidak menandatangani juga tidak apa-apa. Aku juga bisa berdiri sendiri. Dia seperti mencari alasan untuk dirinya sendiri. Tetapi matanya dengan hati-hati mencuri pandang ekspresiku. Takut aku menunjukkan sedikit pun keengganan. Saat ini, entah mengapa hatiku tiba-tiba terasa sedikit penuh. Ada sesuatu yang masam. Sesuatu yang sulit diungkapkan menyebar ke seluruh tubuhku, aku berkedip. Aku berpura-pura tenang dan bertanya padanya. Kenapa kamu datang? Untuk ini? Lin Qingya tampaknya sudah siap. Dengan cepat mengeluarkan tiket konser dari sakunya. Memberiku tiket? Aku datang untuk memberimu konser. Tiketnya sudah datang. Dia menatapku dengan mata berkilauan. Seperti anak anjing yang mengibas-ngibaskan ekornya. Kamu berjanji padaku untuk datang ke konserku. Aku teringat akan janji terakhirku. Akibatnya aku melihat tiket itu. Masih tempat terbaik. Tidak bisa dibeli dengan uang. Hal semacam ini, kamu bisa langsung mengirimkannya kepadaku melalui pengiriman dalam kota. Mengapa repot-repot datang sendiri? Lin Qingya berdeham 2 kali. Matanya mengembara. Bukankah ini searah? Sedikit melintasi jarak setengah kota. Kamu searah dengan jalan yang mana? Aku tidak membongkarnya. Hanya meremas tiket di tanganku. Tenggorokanku tiba-tiba sedikit serak. Ini adalah buku yang tidak memiliki cinta tanpa syarat. Bahkan orang tua kandungku pun sudah menyerah. Namun ada orang yang rela menyeberangi setengah kota. Hanya untuk secara pribadi menyerahkan tiket ini ke tanganku. Dia tersenyum. Dengan nada lembut. Pastikan untuk datang ke konser. Setelah hari itu, aku mulai menerima kemoterapi. Kemoterapi pertama tidak menyenangkan. Aku mengalami banyak efek samping. Mual.
Muntah, diare. Tidak bisa tidur di malam hari karena sakit. Meskipun Dr. Zhao mengatakan bahwa ini adalah fenomena normal. Tetapi tatapannya masih membawa sedikit kekhawatiran. Haruskah kita mempekerjakan seorang perawat? Kamu akan dirawat di rumah sakit untuk waktu yang lama. Kamu akan sangat kesulitan sendirian. Kamu tetap harus mencari seseorang untuk membantumu. Terima kasih, dokter. Aku akan mempertimbangkannya. Aku baru saja selesai muntah. Dan dengan lemah mengangguk. Tapi aku tidak mampu lagi membayar perawat untuk dirawat di rumah sakit. Pada hari ketiga, saya menerima telepon. Tak disangka. Itu adalah telepon dari ayah. Begitu terhubung, orang di seberang berkata, "Aku sibuk beberapa hari ini. Tidak punya waktu untuk menghubungimu. Aku sudah menjual rumah tua itu. Jika kamu punya waktu, datang dan bantu urus prosedurnya." Rumah tua yang dia maksud adalah dulu, ketika dia dan ibu baru menikah. Rumah di kawasan sekolah yang dibagikan oleh kantor. Setelah perceraian, itu diberikan kepadanya. Karena saat itu saya sudah dewasa. Jadi atas permintaan ibu, nama saya juga ditambahkan di sertifikat rumah. Hanya saja bertahun-tahun ini, dia melahirkan adik laki-laki setelah menikah lagi. Aku tidak pernah kembali ke sana lagi karena ingin cepat lepas. Tidak mendapatkan harga yang bagus. Untungnya itu rumah di kawasan sekolah. Jadi tidak khawatir tidak laku. Orang di seberang terus mengoceh panjang lebar. Akhirnya berhenti sejenak. Dengan nada kaku berkata, "Semua uang hasil penjualan rumah akan saya transfer ke kartumu. Aku tahu di matamu. Aku bukan ayah yang baik. Jadi aku tidak berharap kamu merawatku di hari tua. Tetapi Ye Chen, bagaimanapun juga kamu adalah darah dagingku sendiri. Tidak ada ayah yang tega melihat anaknya sendiri mati." Setelah kata-kata itu diucapkan, perawat kebetulan masuk untuk mengganti obat. Terkejut dengan keadaanku. "Tuan Ye, kenapa kamu menangis? Apakah karena sakit lagi?" Baru saya sadari. Saya sudah menangis terseduh-seduh. Orang di seberang telepon terdiam selama 2 detik. Kemudian terdengar suara kekanakan, "Kakak jangan menangis." Anak laki-laki kecil yang baru berusia 3 tahun. Jelas belum pernah bertemu tapi dengan akrab memanggilku kakak. Aku sudah menunjukkan fotomu padanya. Dia tahu kamu adalah kakak. Berhenti sejenak. Ayah melanjutkan berkata. Wajahnya sangat mirip dengan waktu kecil. Sama-sama suka menangis. Aku tertawa. Menyeka air mata di wajahku. Berkata dengan serius. Adik kecil sangat lucu. Ayah. Terima kasih, aku secara bertahap beradaptasi dengan kemoterapi. Hanya saja makanan yang aku makan masih akan keluar. Dalam waktu setengah bulan, berat badanku turun drastis. Untungnya, aku tidak perlu khawatir lagi tentang biaya pengobatan. Setelah ayah pertama kali datang menjengukku di rumah sakit, dia langsung pergi mencari ibu dengan marah pada hari itu. Keesokan harinya, aku menerima transfer sebesar 200.000. Konon paman itu, setelah tahu, mengamuk di rumah setengah hari. Akhirnya dimarahi oleh ibuku. Apa yang bisa dilakukan? Ye Chen juga anakku. Apa aku harus melihatnya mati? Mengapa kamu harus mempermasalahkan anak yang sakit? Ketika ayah menceritakan hal ini kepadaku, jarang sekali dia menunjukkan raut wajah yang baik. Untung dia masih punya hati nurani. Aku, Min Chun, tersenyum. Tanpa berkata apa-apa. Lin Qingya mengirimiku pesan setiap hari. Mulai dari kemajuan konser, hingga apa yang dia makan siang ini. Dan setelah makan, manajernya tidak mengizinkannya minum minuman ringan. Akhirnya, dia bercanda. Sebenarnya aku tidak terlalu ingin minum minuman itu. Hanya saja aku ingat waktu SMA. Sepertinya kamu menyukai minuman soda anggur merek ini. Saat menerima pesan ini, aku baru saja berpegangan di wastafel untuk memuntahkan pil. Mulutku penuh dengan rasa obat yang pahit. Tetapi setelah melihat kalimat ini, hatiku tergerak. Entah kenapa aku jadi ingin minum soda anggur. Jadi, aku mulai mengetik. Sebenarnya aku juga cukup menyukainya sekarang. Beberapa menit kemudian, penyanyi papan atas Lin Qingya tiba-tiba memposting sebuah status. Aku sangat ingin menjadi soda anggur. Dengan gambar soda anggur merek yang aku kenal. Menjagaku dengan hati-hati. Perawatnya adalah seorang mahasiswa yang baru lulus. Dan juga penggemar berat Lin Qingya. Setelah melihat postingan Weibo ini, dia mengerutkan kening. Menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Selesai, aku curiga Lin Qingya sedang jatuh cinta. Dan objeknya masih seorang yang suka. Suka minum soda anggur, perkataan pemuda itu jatuh. Kelopak mataku berkedut. Dengan hati nurani yang bersalah aku bertanya. Mengapa kau berkata begitu? Weibo Lin Qingya sebelumnya tidak pernah memposting hal-hal seperti ini. Perawat berkata dengan pasti. Ketika seorang gadis yang tidak pernah berbagi keseharian tiba-tiba mulai berbagi keseharian. Itu membuktikan dia pasti sedang jatuh cinta. Aku menyukai banyak orang. Aku punya pengalaman. Aku sebelumnya telah melihat 7 alasan cinta terungkap. 5 diantaranya seperti ini. Aku semakin merasa bersalah dan membuka Lin Qingya. Melihat kolom komentar Weibo itu. Benar saja,
Sudah ada orang di komentar populer yang bertanya. Tidak beres. Katakan yang sebenarnya. Apakah kau sedang jatuh cinta? Jadi siapa yang suka minum soda anggur? Baiklah, baiklah. Pertemuan penggemar bulan lalu. Mendengarmu menyebut cinta pertamamu. Aku pikir kau menekan cinta murni. Tanpa diduga sekarang kau menyukai orang lain yang suka minum soda anggur. Sekelompok komentar linkinya hanya membalas. Mengatakan cinta murninya. Mungkinkah itu orang yang sama? Komentar ini keluar. Segera menjadi trending topik. Malam itu, linkinya meneleponku untuk pertama kalinya. Aku diam-diam menghindar. Perawat hati-hati berlari ke sudut lorong rumah sakit untuk menjawab. Begitu terhubung, aku mendengar dia bertanya padaku. Ye Chen, apakah kau membuka Weibo hari ini? Tidak, tidak. Nada bicaraku tidak wajar. Nada bicara di seberang juga tidak wajar. Begitu saja saling terdiam. 2 detik kemudian, suara manajer linkinya yang mengomel tiba-tiba terdengar. Linkinya, ibu, benar-benar berhutang padamu di kehidupan sebelumnya. Bagaimana aku tidak tahu kau sangat tergila-gila dengan cinta sebelumnya. Dilarang membalas komentar apapun lagi. Kau akan segera mengadakan tur konser. Bahkan jika kau ingin membuat masalah. Tunggu sampai konser selesai baru melakukannya. Aduh. Aku mendengar linkinya bergumam pelan. Tidak akan diposting. Weibo juga bilang aku mempostingnya. Kau masih berani beralasan? Linji sangat marah. Tidak ada yang bisa dilakukan dengan mesin uang perusahaan ini. Tidak bisa memposting gambar. Juga tidak tahu cara membalas kode. Untungnya kau tidak memakai kacamata dan mencicipi minuman. Gelombang ini bahkan dianggap sebagai air keran gratis. Aku tidak begitu jelas mendengar perkataan selanjutnya. Sebelum menutup telepon, linkinya berpura-pura dengan santai berpesan. Ke Ye Chen. Jika kau punya waktu luang, sebaiknya buka Weibo. Oke? Wajahku terasa panas. Setelah menutup telepon. Saat aku menoleh, perawat Xiaoxin entah sejak kapan muncul di belakangku. Dengan tatapan curiga. Kau sedang jatuh cinta? Aku terkejut. Hei. Kenapa kau bilang begitu? Kulihat perawat Xiaoxin menyipitkan mata. Seolah melihat segalanya. Karena menanyakan keadaanku sekarang. Sangat mirip dengan teman baikku yang menasihati untuk putus 100 kali. Tetapi masih saja balikan, otak cinta. Sehari sebelum konser sahabatku. Setelah ayah datang mengunjungiku di rumah sakit. Tiba-tiba dia menyebutkan sebuah kejadian. Oh ya? Waktu itu saat pergi ke rumah lama. Penyewa bilang kepadaku menerima amplop yang dikirim oleh orang asing. Aku bertanya kepada pihak properti. Sepertinya beberapa tahun terakhir juga pernah menerima. Hanya saja penyewa sebelumnya tidak pernah memberitahuku. Aku melihat nomor penerima di atasnya. Sepertinya nomor ponsel lamamu dulu. Apakah itu dikirim oleh teman sekelasmu dulu? Mendengar itu, aku juga tampak bingung. Saat SMA, aku adalah orang yang tidak terlihat di kelas. Hampir tidak punya hubungan. Teman yang sangat baik. Tentu saja tidak akan ada yang berpikir untuk mengirimiku surat setelah lulus. Namun karena penasaran, keesokan harinya sebelum berangkat ke konser, aku masih menyempatkan diri untuk kembali melihat rumah lama yang sudah dijual. Hanya saja masih dalam proses dan menjelaskan situasinya kepada para penyewa yang semula tinggal di sana. Pihak lain menyatakan pengertian. Dan menemukan rumah baru setiap 2 hari dan pindah. Setelah bertahun-tahun, saya kembali lagi ke tempat saya dibesarkan ini. Perabotan asli di rumah sudah lama dipindahkan. Hanya menyisakan meja belajar tua yang tidak berharga. Setelah dilihat lebih dekat, itu adalah yang saya gunakan sejak kecil. Karena terlalu rusak dan tua. Tidak ada yang menginginkannya. Jadi ia harus ditinggalkan di sini sendirian. Saya berjalan ke meja. Membelai permukaan meja. Kata-kata, semangat yang saya ukir dengan setiap goresan. Sesaat merasa linglung. Seolah-olah belum lama ini. Saya masih duduk di meja ini mempersiapkan ujian. Angin bertiup dari luar jendela. Membawa sedikit kesejukan. Di telinga saya adalah suara dengung dari lampu meja kuno. Di depan telinga saya adalah masa depan yang mudah dijangkau. Saat saya membuka mata lagi. Waktu telah berlalu bertahun-tahun. Rumah yang dulunya ramai hanya menyisakan saya seorang diri. Beberapa tahun ini, penyewa rumah tua selalu berganti. Amplop yang dikirim beberapa tahun lalu entah kemana. Amplop terakhir dikirim bulan lalu. Saya mengeluarkan satu-satunya amplop yang belum dibuka ini dari laci. Informasi kontak penerima di atasnya. Masih diisi dengan nomor ponsel yang saya gunakan saat SMA. Karena penasaran, saya membukanya. Saya langsung terkejut. Hanya ada selembar kertas tipis di dalam amplop. Tidak besar tidak kecil. Tetapi membuat saya sangat akrab. Itu adalah tiket pertemuan penggemar Lin Qinya bulan lalu. Dalam sekejap, sebuah pikiran berani tiba-tiba muncul di benak saya. Bahkan merasa sedikit pusing. Menarik napas dalam-dalam. Dengan gemetar saya mengambil tiket itu. Membaliknya dan melihat. Benar saja. Di kolom tempat duduk tertulis deretan kursi nomor 23.
Kemudian teringat bahwa amplop juga akan dikirim selama beberapa tahun sebelumnya. Tidak heran saya menggigit bibir. Hanya merasa napas menjadi sulit. Tidak heran pada pertemuan pertama. Dia secara pribadi mengantar saya. Dan dia berkata padaku, tidak ada seorang pun di baris pertama kursi nomor 23. Tidak heran kemudian dia rela menyeberangi separuh kota. Hanya untuk menyerahkan tiket konser ke tanganku. Menatapku dan memintaku untuk datang. Karena kursi kosong itu memang disediakan untukku. Pukul 7:30 malam. Konser akan segera dimulai, aku mengganti pakaian. Keluar dari ruang rias. Lin Qingya pergi keluar ruang kontrol secepatnya. Di dalam arena, para penggemar sudah mulai memasuki tempat. Lin Qingya hanya berdiri di depan monitor dan memindai mereka satu persatu. Hingga asisten Koko menemukannya dan datang. Mengingatkannya untuk pergi menunggu di belakang panggung. Tunggu sebentar. Mata Lin Qingya tertuju pada monitor. Hanya untuk melihat kursi paling tengah di baris pertama. Masih belum ada yang duduk di sana. Waktu berlalu setiap detik. Akhirnya manajer Lin yang menemukannya. Lin Qingya, apa yang kau lakukan? Para penggemar sudah menunggu. Mengapa kau belum pergi menunggu di belakang panggung? Lin Qingya tidak berbicara. Masih menatap monitor. Hingga lampu di dalam arena berangsur-angsur redup. Monitor menunjukkan, pintu sudah berhenti memeriksa tiket. Orang itu masih belum datang. Lin Qingya menggigit giginya. Tidak menyerah dan sekali lagi membuka kotak dialog ponsel, masih hijau semua. Mengapa tidak membalas pesan? Mengapa kau berjanji tetapi tidak datang? Apakah dia tidak akan datang lagi? Menunduk. Lin Qingya dengan lesu membiarkan Lin Jie dan Koko menariknya untuk menunggu di belakang panggung. Bangun kembali di rumah sakit. Aku terbaring tak berdaya di tempat tidur. Samar-samar mendengar suara di samping tempat tidur. Ayah sedang berterima kasih kepada orang lain. Terima kasih telah membawanya ke rumah sakit. Saya sangat berterima kasih. Tidak apa-apa. Paman, kami juga kebetulan kembali untuk mengambil barang. Baru kemudian kami menemukan seseorang pingsan di tanah. Baru kemudian aku menyadari. Ternyata aku tiba-tiba pingsan di rumah tua. Untungnya bertemu dengan penyewa yang sebelumnya pindah. Kembali untuk mengambil barang-barang yang tertinggal. Baru kemudian menyadari bahwa aku pingsan di lantai dan membawaku ke rumah sakit. Kesadaranku berangsur-angsur pulih. Baru saat itulah aku teringat akan hal yang sangat penting. Benar, konser. Aku berjuang untuk bangkit dari tempat tidur. Membangunkan ayah. Ada apa? Apa ada yang sakit? Aku menggelengkan kepala. Tenggorokanku masih agak serak. Apakah konsernya sudah dimulai? Konser apa? Ayah belum menyadarinya. Justru perawat yang datang untuk mencabut jarum suntik langsung menebak, apakah ini konser Lin Qingya? Aku ingat itu malam ini. Tiket kali ini sangat sulit didapatkan. Mungkin sudah hampir selesai sekarang. Mendengar itu, aku segera berjuang untuk turun dari tempat tidur. Pada akhirnya ayah mengalah dan secara pribadi mengantarku ke tempat tersebut. Aku menyempatkan diri melihat ponselku. Baru saat itulah aku melihat sebelum konser dimulai. Lin Qingya mengirimiku banyak pesan. Ada puluhan panggilan tak terjawab. Aku segera membalas pesannya. Tidak ada balasan dari seberang. Aku meneleponnya lagi. Tidak ada jawaban dari seberang. Sampai tiba di depan pintu tempat konser. Bahkan sebelum mobil berhenti dengan stabil. Aku membuka pintu dan bergegas turun. Namun justru bertabrakan dengan akhir konser. Aku terhalang oleh para penggemar yang keluar di depan pintu tempat konser. Dengan susah payah aku masuk. Petugas menghentikanku. Konsernya sudah selesai. Orang yang tidak berkepentingan harap meninggalkan tempat. Aku sangat cemas. Tiba-tiba teringat bahwa aku sepertinya sudah menambahkan kontak asisten Lin Qingya sebelumnya. Jadi aku segera menelepon Keke. Beberapa menit kemudian, Keke berlari kecil menghampiriku dan melihatku untuk pertama kalinya. Seperti melihat penyelamat. Syukurlah. Akhirnya kamu datang. Dia menarikku dengan cepat masuk ke dalam. Guru Lin saat ini masih berada di ruang istirahat. Setiap konser selalu ada penggemar yang menghalangi orang. Lin Jie mengatur mobil untuk berangkat dalam beberapa kelompok. Guru Lin bersikeras untuk menunggu sampai yang terakhir baru berangkat. Guru Lin selalu menunggumu. Dia bilang kamu berjanji akan datang. Sampai sebelum konser dimulai, dia masih tidak mau meletakkan ponselnya. Begitu kata-kata itu terucap, dia sudah mendorong pintu terbuka. Lin Qingya, yang tadinya sedang dimarahi oleh Lin Jie, mendengar suara itu. Tanpa sadar melihat ke arah sini. Setelah pandangannya tertuju padaku, dia berhenti bergerak. Berlari kecil menghampiriku. Tenggorokannya dipenuhi dengan kebahagiaan. Aku terengah-engah dan berkata, "Ya, maaf. Aku terlambat." Melihat itu, Lin Jie dan Keke saling bertukar pandang. Berhenti memarahi. Diam-diam mundur. Di ruang istirahat hanya tersisa aku dan Lin Qingya. Dia saling menatapku selama beberapa detik. Aku melihat mata Lin Qingya tiba-tiba memerah. Dia membuka mulutnya dengan suara serak. "Aku pikir kamu tidak akan datang lagi," kata, "lagi."
Seketika mengingatkanku pada amplop-amplop tak bertuan dan tiket konser yang terselip di dalamnya selama beberapa tahun terakhir. Jadi di masa lalu yang begitu banyak. Dia melihat kursi kosong itu. Apa yang dia pikirkan di dalam hatinya? Hatiku terasa sedikit sesak. Berusaha menenangkan diri. Maaf. Aku tidak tahu. Aku ingin menjelaskan padanya, aku ingin memberitahunya bahwa di masa lalu aku tidak sengaja tidak datang. Aku ingin mengatakan padanya. Semua ini adalah kesalahpahaman. Tapi saat hendak berbicara, aku malah tergagap. Setelah ujian masuk perguruan tinggi saat itu, orang tuaku bercerai. Kemudian mereka masing-masing menikah lagi. Membentuk keluarga baru. Aku jarang kembali ke rumah tua saat kuliah dan rumah itu juga disewakan. Begitu sudah dimulai, kata-kata selanjutnya sepertinya lebih mudah diucapkan. Aku mendekat beberapa langkah. Menatap Linky-nya dengan tatapan menyesal. Maaf. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu kamu pernah mengirimiku tiket konser berkali-kali. Aku tidak tahu bahwa kamu sebenarnya juga menyukaiku secara diam-diam selama bertahun-tahun. Kalimat terakhir itu tidak kuucapkan. Tetapi aku melihat mata Linky-nya berangsur-angsur menjadi terkejut. Dia tidak sabar untuk bertanya. Jadi maksudmu? Kamu dari awal sampai akhir tidak tahu. Dan tidak pernah menerima amplop-amplop itu. Aku menarik napas. Menjawab. Aku sedikit merasa bersalah. Tidak berani lagi menatapnya. Ruang istirahat kembali sunyi begitu lama. Aku sepertinya mendengar suara tawa kecil. Berniat mengangkat kepala untuk memastikan. Detik berikutnya aku ditarik ke dalam pelukan hangat. Ye Chen dengan lembut memanggil namaku. Aku tanpa daya bersandar padanya. Merasakan dirinya. Rongga dadanya bergetar. Meskipun tidak mengerti kenapa. Tetapi tetap menjawab. Dan berkata dengan suara pelan. Maaf ya. Aku benar-benar merasa sangat menyesal. Namun setelah kata-kata itu terucap, Linky-nya malah memelukku lebih erat. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dia berkata berulang kali dengan nada lembut. Asalkan kamu tidak membenciku. Kamu tidak menerima juga tidak apa-apa. Kamu tidak tahu juga tidak apa-apa. Kamu tidak menyukaiku juga tidak apa-apa. Linky-nya sungguh. Begitu saja dihibur dengan tidak jelas. Ketika Lin Jie dan Keke masuk lagi. Yang mereka lihat adalah Linky-nya dan aku yang telinganya sama-sama memerah. Terpisah jauh di tengah. Lin Jie hanya melirik dan tidak tahan melihatnya. Tadi masih ingin merasa putus asa. Sekarang sudah dihibur seperti ini. Linky-nya. Lihatlah dirimu yang tidak berguna itu. Keke menahan tawa dan berkata. Kyuzi sudah mengatur semuanya. Orang-orang di luar juga sudah dialihkan. Kita bisa pergi. Linky-nya bersikeras untuk mengantarku kembali. Aku menolaknya dengan halus. Ayah masih di luar meninggalkanku. Aku harus kembali ke rumah sakit. Sebelum berpisah, Linky-nya menatapku dari atas ke bawah. Bertanya dengan curiga. Ye Chen, kenapa aku merasa kamu terlihat lebih kurus? Benarkah? Aku berkata dengan perasaan bersalah. Mungkin karena cuacanya terlalu panas. Aku tersenyum pahit tidak bisa makan. Jadi sedikit kurus. Aku baru saja akan berbalik dan pergi. Tapi dia menarik ujung bajuku. Itu, saat aku menoleh. Dia segera melepaskan tangannya. Seolah mengambil pelajaran dari terakhir kali ditolak. Minggu depan, perayaan sekolah SMA, mari kita kembali melihat-lihat bersama. Setelah mengatakan itu, dia menatapku dengan penuh harap. Dan aku sama sekali tidak punya alasan untuk menolak. Saat menunggu lampu merah, ayah mengangkat mata dan menatapmu dari kaca spion. Siang hari katanya keluar. Ada urusan ternyata mengejar bintang. Dia sepertinya tidak menyangka. Aku punya hobi seperti ini. Kamu menyukai Linky-nya? Ya? Hanya mendengar nama yang familiar ini. Aku tidak bisa menahan senyum. Aku sangat menyukainya. Aku berkata dengan lembut. Dia adalah alasan aku hidup sekarang. Ayah. Karena aku bertemu dengannya lagi. Jadi aku ingin hidup lebih lama. Bahkan hanya beberapa bulan saja. Malam ini kebetulan perawat. Bertugas malam. Malam itu, aku kembali kesakitan dan tidak bisa tidur. Turun dari tempat tidur dan menyelinap pergi. Di pos perawat dengan hati-hati sedang melihat foto konser hari ini di Super Topik penggemar. Sambil melihat dia. Sambil berbisik kagum. Keren banget. Wanita ini benar-benar manis yang terkutuk. Ya Tuhan, gaya ini. Penata gaya konser kali ini. Aku tidak mengizinkan siapapun untuk membantahmu. Itu aku sedikit terbangun. Bangun dan datang. Ada apa? Sakit lagi sampai tidak bisa tidur. Dia sudah terbiasa. Aku tidak bisa tidur di tengah malam dan mencarinya. Menggeser pantatku. Memberiku setengah kursi untuk bersama-sama mengagumi kecantikan tiada tara idolaku. Aku tersenyum. Kemudian dengan bersemangat menemaninya. Melihat sebentar perhatian ayah teralihkan. Dia, aku sedikit terbangun. Bahkan jika dia tiba-tiba menghela napas. Aku tidak tahu siapa wanita sempurna yang sedang berbicara selarut ini.
Aku ragu sejenak. Masih bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika aku berkata, jika Lin Qingnya benar-benar berkencan, apakah kamu akan kecewa dan berhenti menjadi penggemar? ECH, ECH, ECH. Perawat Xiaoxin melirikku. Tidak boleh berkata. Jika, tetapi, juga tidak ada. Tapi baiklah. Aku mengerjapkan mata. Menutup mulutku dan beberapa detik berlalu. Tepat ketika aku mengira masalah ini telah berlalu. Aku tiba-tiba mendengarnya berkata. Aku memikirkannya dengan serius. Berbohong jika mengatakan tidak kecewa itu palsu. Bagaimanapun, tidak ada penggemar yang berharap idolanya berkencan. Aku perlahan mengangkat kepala untuk melihatnya. Tetapi jika dia bahagia, sepertinya aku tidak akan terlalu sedih. Saat mengatakan kalimat ini, dia melihat ke arahnya yang memegang mikrofon di layar. Matanya lembut. Bahkan hatiku pun sedikit tersentuh. Pada hari perayaan sekolah menengah atas, aku bangun pagi-pagi sekali. Meskipun aku laki-laki, tapi aku tidak ingin Lin Qingnya melihat kelainan di tubuhku. Jadi aku meminta perawat Xiaoxin untuk merias wajahku agar terlihat lebih baik. Beberapa kali sebelumnya bertemu Lin Qingnya selalu malam hari. Cahayanya agak redup. Kali ini siang hari. Aku takut tiba-tiba mengungkap tangan perawat Xiaoxin. Kebetulan, teknik riasnya sangat terampil. Menurutnya, semua itu hasil latihan mengejar bintang. Lin Qingnya kali ini sebagai perwakilan lulusan terbaik. Diundang kembali untuk menghadiri perayaan sekolah. Pihak sekolah sebelumnya membocorkan kabar Lin Qingnya akan kembali ke alma maternya. Saat saya tiba di sekolah, gerbang sekolah sudah dipenuhi orang. Begitu mobil Lin Qingnya muncul, saya langsung mendengar teriakan. Satpam dengan sigap maju untuk menjaga ketertiban. Saat mobil hendak memasuki gerbang sekolah, jendela mobil di sisi saya tiba-tiba diturunkan, memperlihatkan setengah wajah Lin Qingnya. Di tengah kerumunan orang, pandangannya tertuju pada saya. Tiba-tiba alisnya melengkung. Detik berikutnya, sebuah pesan masuk di WeChat ponsel. Menungguku masih Koko yang menjemputku. Kami bersama-sama tiba di auditorium. Lin Qingnya akan naik panggung sebagai perwakilan lulusan terbaik untuk berpidato. Dan saya tetaplah penonton di bawah panggung. Saat giliran Lin Qingnya naik panggung untuk berpidato, suasana di bawah panggung tampak sedikit gelisah. Saat sesi tanya jawab, saya mendengar seorang adik kelas berdiri dan bertanya dengan lantang padanya. Kak, kamu sebelumnya mengatakan lagu pengakuan cinta dengan soal matematika ini. Lagu ini ditulis untuk cinta pertama di masa sekolah. Lalu bagaimana kelanjutannya? Apakah kakak dan senior itu sekarang bersama? Begitu pertanyaan itu keluar, saya melihat Lin Jie yang berdiri di samping mengerutkan kening. Sepertinya ingin meminta pimpinan sekolah untuk turun tangan melewati pertanyaan ini. Detik berikutnya, saya mendengar suara Lin Qingnya di atas panggung. Sepertinya kamu bertanya dua pertanyaan. Saya jawab pertanyaan pertama dulu ya. Alis dan matanya merkah. Matanya tersenyum. Kemudian setelah 7 tahun, kami bertemu kembali. Di bawah panggung, tiba-tiba riuh rendah. Untuk pertanyaan kedua, Lin Qingnya sengaja memperpanjang suaranya. Sama seperti saat acara jumpa penggemar waktu itu. Pandangannya tertuju pada saya di bawah panggung. Belum bersama. Tapi aku sedang mengejarnya. Perayaan sekolah terus berlanjut. Tiba giliran lulusan berprestasi berikutnya untuk berbicara. Aku diam-diam menyelinap keluar dari auditorium, meninggalkan acara lebih awal. Sekarang semua orang pergi ke auditorium untuk melihat Lin Qingnya. Kampus itu kosong. Bertahun-tahun berlalu. Gedung sekolah dan lapangan bermain telah direnovasi. Aku berjalan dan berjalan. Dan tiba-tiba sampai di toko kecil. Saat ini tidak ada suara. Bos menyapaku dengan antusias. Mau beli apa, ganteng? Aku berpikir sejenak. Tolong beri saya sebotol soda. Sejak sakit, aku sudah lama tidak minum minuman berkarbonasi. Soda di lemari es kebetulan habis. Belum diisi ulang. Bos pergi ke gudang belakang untuk mengambil soda. Aku menunggu di dekat konter. Tiba-tiba aku mendengar langkah kaki di belakangku. Pada saat yang sama, bos di dalam juga bertanya. Jeruk, anggur, apel hijau. Kamu mau rasa yang mana? Anggur? Aku mendengar sebuah suara berkata serempak denganku. Detik berikutnya, aku menoleh, melihat Lin Qingnya yang juga menyelinap keluar. Saling tersenyum. Lapangan bermain di siang hari. Telingaku dipenuhi suara deru jangkrik. Aku dan Lin Qingnya masing-masing memegang sebotol. Berjongkok di bawah naungan pohon minum setengahnya. Dia menunjuk ke lapangan bermain dan berkata, lihat, setelah kita lulus, sekolah langsung memasang lintasan lari karet. Aku jatuh di lintasan abu bertahun-tahun itu. Lalu bekas luka yang tertinggal dihitung sebagai apa? Aku tertawa terbahak-bahak. Keluar berarti kau sial. Mendengar itu, Lin Qingnya juga tertawa. Dia menatapku dan tiba-tiba berkata, tapi tahukah kamu? Saat itu aku bahkan menantikan lari pagi. Aku bergetar. Tanpa sadar menggigit erat sedotan soda di mulutku. Saat itu aku takut orang lain menyadari waktu istirahat 10 menit.
Selain guru yang suka memperpanjang waktu pelajaran, sebagian besar waktuku kuhabiskan di tangga. Sisa beberapa puluh detik itu, aku pura-pura tidak sengaja melewati ruang kelas sains di lantai 1 dan melirik ke dalam. Meskipun dia mengatakannya dengan santai. Namun aku masih merasakan sedikit kesedihan dari perkataan ini. Kalau sekarang bagaimana? Tanyaku padanya. Sekarang dia tersenyum. Sekarang aku takut orang lain tidak menyadarinya. Sedotan mengeluarkan suara. Tanpa sadar botol itu sudah kosong. Tapi hatiku seperti sebotol soda yang dikocok, menggelegak dengan hebat, masa sekolah. Mungkin di setiap kelas akan ada beberapa orang seperti ini. Penampilan yang biasa saja. Nilai yang biasa saja. Keluarga yang biasa saja, dari atas hingga bawah memancarkan kesederhanaan. Jika hilang di kerumunan, tidak akan ada yang menyadari bahwa aku pernah menjadi orang seperti itu. Jadi aku tidak pernah menyangka. Orang yang begitu bersinar seperti Linkinya. Ternyata diam-diam menyukaiku, aku menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba aku merasa. Ini sepertinya tidak adil bagi Linkinya. Dia jelas tidak tahu apa-apa. Tapi dia tetap menyukaiku, Linkinya. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu, tapi setelah mengucapkan kalimat ini. Kemudian, rasa pusing menyerang. Aku melihat dengan mata kepala sendiri wajah Linkinya di depanku tiba-tiba menjadi kabur. Soda yang baru saja ku minum seperti bom. Menekan diriku dengan sekuat tenaga. Meledakkan semua hal. Keluar dari perut. Perut terasa mual yang luar biasa. Aku pergi ke tempat sampah di samping. Muntah sejadi-jadinya. Linkinya mengira aku sakit perut. Langsung menyuruhku pergi ke rumah sakit. Aku dengan kuat meraih tangannya. Tanpa sengaja. Memperlihatkan bekas-bekas tusukan jarum yang membiru di punggung tanganku. Ye Chen. Akhirnya dia menyadarinya. Kamu kenapa? Apakah kamu sakit? Kenapa ada begitu banyak bekas tusukan jarum? Kamu sakit apa? Belum selesai bicara. Aku mengerutkan kening dengan keras. Memuntahkan seteguk darah. Linkinya benar-benar panik. Dia hampir gemetar mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor darurat. Beberapa jam kemudian, aku terbangun lagi di rumah sakit. Menatap langit-langit putih. Aku menghela nafas dalam hati. Habislah sudah. Ini bisa dianggap benar-benar terbongkar. Ayahnya di sisi ranjang melihatnya bangun. Bangun? Segera menekan bel perawat. Aku perlahan melihat sekeliling. Tetapi tidak menemukan sosok Linkinya di ruang perawatan. Melihat itu, ekspresi ayah rumit. Dia menjelaskan kepadaku. Rumah sakit ramai. Ketika dia mengantarmu ke sini. Hampir dikenali orang. Hampir menyebabkan keributan. Dia takut menunda kondisimu. Meminta manajernya untuk menjemputnya. Dia berkata, nanti dia akan datang menemuimu. Jadi sambil menunggu dokter datang. Aku teringat sebelum pingsan. Tatapan Linkinya yang penuh kepanikan. Ye Chen, kenapa kamu muntah darah? Apa yang aku jawab padanya saat itu? Aku agak tidak ingat. Hanya ingat Linkinya di ambulans. Memegang erat tangan petugas medis. Memohon dengan suara gemetar. Tolong selamatkan dia. Tolong. Selamatkan dia. Dokter Zhao segera datang. Setelah memastikan aku tidak ada masalah besar. Dia menghela nafas. Jangan minum soda lagi untuk sementara waktu. Berhenti sejenak. Dia menghiburku. Masih ada beberapa putaran di masa depan. Mendengar itu, aku mengangkat sudut bibirku dengan kooperatif. Tetapi sebenarnya baik dia maupun aku tidak tahu dengan jelas. Apakah aku benar-benar memiliki masa depan? Kata, masa depan telah menjadi kemewahan bagiku saat ini. Ayah dipanggil keluar oleh Dr. Zhao dengan hati-hati. Perawat masuk seperti biasa untuk mengganti perban saya. Hanya setelah mengganti perban, dia tidak pergi. Melainkan menatapku dengan tatapan yang rumit. Aku tahu dia pasti melihat Linkinya yang mengantarku ke rumah sakit. Lagi pula dia adalah penggemar. Pasti bisa mengenalinya dalam sekejap. Dia membuka mulutnya dan bertanya dengan pelan. Apakah aku adalah kamu? Itu mundur pengakuan cinta. Pemeran utama pria dalam lirik Linkinya. Cinta pertama di masa sekolah. Apakah itu kamu? Aku berpikir sejenak. Dan menggelengkan kepala. Jangan berbohong. Pasti kamu, siapa lagi selain kamu yang berhati-hati? Perawat memutar matanya. Aku sudah melihat semuanya. Dia melihatmu terbaring di ranjang rumah sakit. Air mata kesedihan menetes. Berhenti sejenak. Dia tiba-tiba menatapku dengan tatapan serius. Apakah kamu tidak pernah memberitahunya tentang penyakitmu? Mendengar ini, aku menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak berani. Karena pertemuan kembali ini terlalu sulit didapatkan. Jadi aku takut. Tatapan perawat Xiao Xin tiba-tiba berubah. Dia menghela napas. Tetapi terus menyembunyikannya juga bukan solusi. Ya. Aku tersenyum. Jadi, lihatlah, perawat ini telah mengungkapkannya. Aku melihat kilatan rasa sakit di mata perawat Xiao Xin saat melihatku. Dia menarik napas. Bertanya. Nanti dia? Jika datang menemuimu, bisakah aku meminta tanda tangan?
Kamu tidak merasa sedih? Sedih kenapa? Setelah 2 detik dia baru bereaksi. Lalu menatapku dan menghela napas panjang lagi. Jika itu kamu, sepertinya aku tidak terlalu sedih. Berhenti sejenak. Dia sepertinya menyadari kalimat ini. Agak mudah disalahpahami. Lalu buru-buru menjelaskan. Aku tidak bermaksud begitu. Maksudku adalah aku pikir kalian berdua sangat cocok. Sungguh, aku mengangguk. Tenang saja. Aku tidak salah paham. Perawat kecilku Sin adalah seorang malaikat putih yang sangat baik hati. Perawat kecil Sin semakin ingin menangis. Pokoknya kita adalah teman baik. Benar kan? Tentu saja aku tersenyum. Tunggu Lin Qingya datang. Aku akan memintakan 10 tanda tangan untukmu. Perawat kecil Sin mengubah tangis menjadi tawa dan menyeka air matanya. Dia duduk di samping tempat tidurku. Menemaniku menunggu ayah kembali. Dia bertanya tentang kencan siang hari. Aku menceritakan semua yang dikatakan Lin Qingya padanya. Hingga membuatnya tertawa dan berkata manis sekali. Jadi, Ye Chen, kapan kau berencana menerimanya? Apa? Aku bingung, pengakuannya? Perawat kecil Sin tampak bingung. Dia sudah memberikan begitu banyak petunjuk terang-terangan dan terselubung. Apakah kau tidak berencana untuk menerimanya dan bersamanya? Tapi aku menundukkan kepala. Agak. Tapi aku akan mati. Bisakah aku bersamanya? Perawat kecil Sin langsung bersemangat. Justru karena waktumu tidak banyak. Kau harus memanfaatkan waktu untuk bersama. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Apakah kau tidak menyukainya? Bukan, aku tanpa sadar mengangkat kepala. Tatapan mataku bertemu dengan tatapan perawat kecil Sin. Tapi aku tidak tahu mengapa tenggorokanku terasa tercekat. Aku menyukainya. Aku menyukainya. Aku berkata dengan kaku. Tapi, apa yang harus kulakukan? Aku akan mati. Air mata entah sejak kapan. Sudah membasahi kelopak mata. Aku belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Sangat sedih dan sangat tidak rela. Air mata mengalir deras. Perawat kecil Sin dengan lembut memelukku. Hiburlah aku. Menangis terisak-isak. Aku sangat menyukainya. Benar-benar sangat menyukainya. Tapi kenapa aku harus mati? Perawat Xiao Xin tanpa sadar memeluk erat. Setelah menyadarinya, dia segera menepuk-nepuk punggungku dengan lembut. Menghiburku. Tidak apa-apa. Ye Chen. Tidak apa-apa. Semua akan baik-baik saja. Dia menghiburku seperti Lin Qingya berulang-ulang. Tapi nadanya membawa sedikit ketidakberdayaan. Detik berikutnya, dia menyadari gerakan itu. Tanpa diduga mengangkat matanya dan melihat sosok cantik di pintu kamar rumah sakit itu. Lin Qingya yang menyamar diam-diam keluar dari kamar rumah sakit. Hanya saat berbalik, dia dengan cepat melihat di bawah topi wanita itu. Mata persik itu sudah memerah. Ujung jari yang terkulai di sisinya bahkan gemetar tak terkendali. Hari itu aku menangis lama sekali. Perawat Xiao Xin juga memelukku dan menghiburku lama sekali. Dan di luar kamar rumah sakit yang tidak aku ketahui, wanita itu bersandar di dinding dan menangis tanpa suara. Malam hari, aku terbangun lagi karena disiksa oleh rasa sakit. Dengan linglung membuka mata, aku melihat sosok yang familiar berbaring di samping tempat tidur. Hanya melihat panas yang terus-menerus mengalir. Aku bergerak sedikit. Wanita yang memegang tanganku terbangun. Ye Chen. Dia membuka matanya dengan mengantuk. Bertemu dengan tatapanku dan langsung sadar. Ada apa? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Aku akan memanggil dokter sambil memegang tanganku. Hendak melepaskan. Lalu aku genggam erat. Menangis terlalu lama sebelum tidur. Tenggorokanku sakit sekali. Aku mendengar suaraku sangat serak. Kenapa kamu di sini? Lin Qingya dengan cepat mengambil cangkir air di meja samping tempat tidur dan memberikannya ke mulutku. Aku minum seteguk air. Tenggorokanku terasa lebih nyaman. Lin Qingya berkata dengan suara pelan. Aku sudah berdiskusi dengan pamanku. Mulai sekarang kami akan berjaga secara bergantian setiap malam. Kamu tidak perlu. Kataku tanpa ragu. Kamu adalah bintang besar. Kamu punya hal yang harus kamu lakukan. Kamu akan segera melakukan konser tur. Aku tidak membutuhkanmu untuk menjagaku di malam hari. Lin Qingya menatapku. Dengan kerutan di dahinya. Hanya terdiam beberapa detik. Pada akhirnya Lin Qingya yang menyerah lebih dulu. Aku lebih suka aku bukan bintang besar. Katanya dengan lesu. Dengan begitu, aku tidak perlu datang ke rumah sakit untuk menjenguk laki-laki yang kusukai. Harus diam-diam dengan jantung yang berdebar kencang. Aku memalingkan wajah. Tidak berani menatapnya lagi. Siang hari, terlalu banyak orang di rumah sakit. Aku takut menimbulkan keributan. Itu tidak baik untukmu. Hanya di malam hari, aku bisa datang menemuimu. Ye Chen. Dia memanggil dengan lembut. Namaku. Bisakah kamu tidak terlalu kejam padaku? Aku tidak berbicara. Hanya memunggunginya. Menggigit bibirku. Sebenarnya aku juga tahu ini tidak baik baginya. Sebenarnya aku juga tahu ini tidak benar. Tapi saat ini,
Aku merasa aku tidak bisa mempedulikan Lin Qingya lagi. Aku menoleh menatapnya dengan serius dan berkata, "Aku menyukaimu. Ayo kita bersama. Aku ingin menjalani cinta tanpa penyesalan di masa hidupku yang tersisa." Baik. Begitulah. Aku dan Lin Qingya resmi bersama. Atas pengaturan Lin Qingya, aku dipindahkan ke kamar VIP dengan privasi yang lebih baik. Perawat kecil sering menyempatkan diri untuk menemuiku. Beberapa hari kemudian, dia berhasil mendapatkan 10 foto bertanda tangan. Wah, apakah ini rasanya punya seseorang yang peduli? Kalian berdua harus langgeng selamanya. Begitu kata-kata ini diucapkan, Lin Qingya segera memberinya tiket konser tambahan. Perawat Xiaoxin pergi dengan riang. Aku menatap Lin Qingya. Di permukaan, dia masih berusaha untuk tetap tenang. Tapi aku tidak melewatkan telinganya yang memerah. Membuatnya berkata 2 kali. Bagaimanapun juga, rumah sakit ramai dengan orang yang keluar masuk. Setelah sekian lama, ketika Lin Qingya selalu masuk dan keluar rumah sakit, masih difoto oleh paparazzi dan tersebar. Malam itu, Lin Qingya memonopoli pencarian populer. 3 teratas Lin Qingya mengumumkan secara resmi. Lin Qingya naksir selama 9 tahun. Pacar Lin Qingya menderita penyakit terminal. Aku dengan santai membuka salah satu pencarian populer. Dan melihat Weibo yang diposting oleh Lin Qingya. Dia adalah hitungan mundur pengakuan. Tokoh utama pria dalam lirik juga. Pria yang aku naksir selama 9 tahun. Di bagian komentar, para penggemar meledak. Sementara Lin Qingya tidak seperti biasanya. Tidak membalas komentar apapun. Hanya ketika melihat beberapa kutukan. Ketika aku melihat komentar jahat bahwa aku akan segera mati. Aku segera menghubungi surat pengacara dari Departemen Hukum. Mengirim satu demi satu. Perawat kecil khawatir aku terlalu banyak melihatnya dan memengaruhi suasana hati. Langsung merebut ponselku. Oke. Jangan dilihat lagi. Apa bagusnya melihat ini? Aku membiarkannya merebut ponselku dan tersenyum padanya. Sebenarnya masih ada sedikit keindahan. Bagaimanapun, di masa lalu, aku tidak pernah berpikir bahwa namaku akan disandingkan dengan ketenangannya. Sejujurnya, aku merasa sedikit senang di dalam hati. Kebahagiaan rahasia yang tersembunyi ini adalah ketika aku berusia 18 tahun. Ye Chen, yang hanya berani naksir secara diam-diam. Tidak berani memikirkannya sama sekali. Di malam hari, Lin Qingya datang menemuiku seperti biasa. Menjelang akhir tahun, dia sibuk dengan tur konsernya. Sering terbang ke sana kemari dan kakinya jarang menginjak tanah. Juga harus meluangkan waktu untuk menemuiku. Sementara aku sudah sakit parah. Tidak bisa lagi meninggalkan rumah sakit. Hari tahun baru adalah konser terakhir. Lokasinya di kota yang tutup. Mendengar nama tempat yang familiar, aku tanpa sadar melihat ke arahnya, dia tersenyum padaku. Benar? Itu kota tempat kamu kuliah. Dulu saat menggali kota ini, awalnya aku hanya ingin melihat tempat di mana kamu pernah tinggal. Tapi sekarang aku sedikit enggan. Dia menatapku terlalu jauh. Ye Chen, ya. Benar-benar terlalu jauh. Jauh hingga 4 tahun kuliah. Jumlah aku kembali bisa dihitung dengan jari. Jauh hingga 6 tahun terakhir. Aku dan dia belum pernah bertemu. Aku tahu apa yang ditakutkan Lin Qingya. Tapi aku tetap berusaha mengangkat sudut bibirku. Lin Qingya, kamu mendekatlah sedikit. Lin Qingya tidak mengerti. Tapi tetap patuh mendekat. Detik berikutnya, aku mengangkat kepala. Dengan cepat mencium bibirnya. Dari sudut mata aku melihat bagian belakang telinga Lin Qingya memerah lagi. Aku tertawa dari lubuk hatiku. Pergilah dengan tenang. Aku akan menunggumu kembali. Konser terakhir pacarku Lin Qingya. Para penggemar masih sangat antusias. Hati-hati. Perawat menolak. Tiket yang diberikan Lin Qingya padanya. Tinggal di rumah sakit. Dan menonton siaran langsung bersamaku. Sambil melihatnya. Sambil bergumam. Aku sudah lama ingin berwisata ke utara. Tapi rumah sakit sialan ini tidak memberikan izin cuti. Kali ini benar-benar rugi besar. Rugi besar. Aku tersenyum. Tidak membongkarnya. Sebenarnya sama sekali tidak mengajukan izin cuti. Konser dimulai tepat waktu pukul 7 malam. Sebelum naik panggung, Lin Qingya mengirimiku pesan seperti biasa. Tunggu aku. Aku melihat pesan ini. Tapi menggerakkan ujung jariku. Aku menyadari bahwa aku tidak punya tenaga untuk membalasnya lagi. Konsernya berjalan dengan lancar. Sampai tiba di bagian encore. Para penggemar di bawah panggung berteriak keras menyebut judul lagu yang familiar itu. Intro yang familiar terdengar. Sebuah lagu hitung mundur pengakuan cinta untuk kalian semua. Berhenti sejenak. Lin Qingya tiba-tiba menatap langsung ke kamera. Seolah ingin menembus layar dan internet. Untuk melihatku di seberang dan memberikannya kepada kamu yang telah aku sukai selama 9 tahun. Setelah malam ini, aku akan mengenal Lin Qingya selama 10 tahun. Lin Qingya di layar, orang yang aku cintai, sedang menyanyikan lagu yang aku cintai, perawat di sampingnya juga ikut bersenandung dengan hati-hati. Kelopak mata semakin berat. Gelombang kantuk menyerang dengan gila. Detik berikutnya, aku menutup mata.
Tapi sepertinya aku mendengar suara jangkrik yang familiar, suara bel. Bel tanda berakhirnya pelajaran terakhir di pagi hari berbunyi. Aku duduk di kursi. Berpura-pura membereskan kotak pensil. Tetapi diam-diam melirik ke depan diagonal. Linkinya yang mengenakan seragam sekolah biru putih. Dia sedang berbicara dengan teman semejanya. Waktu istirahat makan siang. Semua orang pergi ke kantin untuk makan bersama dalam kelompok 3 atau 5 orang. Aku sengaja berada di belakang. Awalnya aku ingin berpura-pura tidak sengaja berjalan bersama Linkinya. Kelas di kelas akan segera diacak. Tidak akan ada kesempatan seperti ini lagi di masa depan. Tapi siapa sangka, setelah semua orang di kelas pergi, Linkinya masih belum pergi. Aku melihatnya bergerak perlahan. Tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Tiba-tiba dia menoleh. Melihatku, Ye Chen. Tidakkah kamu pergi makan? Aku terkejut. Tanpa sadar menutupi wajahku dengan buku pelajaran. Berpura-pura sedang tidur. Setelah menyadarinya, aku ingin mencari lubang di tanah untuk bersembunyi. Ye Chen Ye Chen. Sandiwara pura-pura tidurmu ini benar-benar penuh celah. Aku malu dan tidak bisa bertemu orang. Berdoa dalam hati. Linkinya, jangan sampai membongkar semuanya. Beberapa detik kelas saya menjadi sunyi. Saya mendengar suara langkah kaki. Semakin dekat, seorang gadis berjalan ke meja saya. Mengulurkan tangan dan mengambil buku yang menutupi wajah saya. Dia bergumam pelan. Mengatakan dia benar-benar tertidur. Aku menutup mata rapat-rapat dan terus berpura-pura tidur. Kelas kembali hening untuk waktu yang lama. Lama sekali, ketika aku curiga Linkinya menghilang begitu saja. Kenapa aku tidak mendengar suara langkah kaki sama sekali? Kursi di sampingku ditarik dengan hati-hati. Linkinya duduk di kursi di sebelahku begitu saja. Sinar matahari masuk dari jendela. Agak menyilaukan. Tapi karena Linkinya duduk di sebelahku, cahaya yang awalnya menyilaukan terhalang sebagian olehnya. Tubuh kecilnya. Tanpa sadar aku mengerutkan kening. Kelas siang itu sangat sunyi. Aku berbaring di meja. Hanya bisa mendengar detak jantungku sendiri. Awalnya aku hanya berpura-pura tidur. Tapi tanpa sadar aku benar-benar tertidur. Dalam keadaan linglung. Sepertinya aku mendengar suara Linkinya. Dia mendekat ke telingaku. Berbisik pelan. Tidurlah. Semoga kamu bermimpi indah. Tapi mimpi ini aku alami sangat lama. Seolah melewati ribuan tahun. Seolah tidak akan pernah bangun. Di dalam mimpi, aku seolah hadir langsung di sana. Melihat konser terakhir Linkinya. Seperti biasa, dia mengirimiku pesan sebelum naik panggung. Tapi setelah beberapa menit, dia tidak menerima balasan seperti biasanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan dalam beberapa menit yang singkat itu. Hanya tahu bahwa di konser terakhirnya, Linkinya tampil lebih giat dari biasanya. Ketika tiba giliran lagu Encore, dia melihat ke kamera dan mengucapkan kalimat itu. Untukmu, orang yang kucintai selama 10 tahun. Ye Chen, Ye Chen. Apakah kamu masih mendengarkan? Aku menyukaimu. Aku sangat ingin menjawabnya dengan keras. Aku mendengarkan, aku mendengarkan. Linkinya, aku juga menyukaimu. Tapi aku tidak bisa mengeluarkan suara. Aku berteriak sekuat tenaga di dalam hati. Seperti ikan sekarat yang meronta di dasar sungai yang kering. Tapi suara itu terperangkap dalam tubuh dan tidak bisa menembus penghalang tak terlihat. Bahkan aku sendiri tidak bisa mendengarnya. Kehilangan dan perasaan tidak berdaya yang besar. Seperti air pasang dingin yang datang menimpa. Seketika menenggelamkan konser. Cahaya dan bayangan yang meriah di tempat kejadian. Dia di atas panggung menjadi semakin kabur. Nyanyiannya. Sorak-sorai penggemar dengan cepat surut. Hanya tersisa kalimat terakhirnya dengan nada terseduh-seduh. Aku menyukaimu. Berulang kali menjawab dalam kegelapan yang sunyi senyap. Bangun. Seperti jarum dingin yang menusuk kesadaranku yang secara bertahap tenggelam. Perasaan sesak napas putus asa yang paling dalam mencekiku tanpa cahaya dan tanpa suara. Tidak ada konsep waktu. Aku tenggelam dan tenggelam dalam rawa kehampaan. Seolah-olah benar-benar akan tenggelam. Dalam mimpi yang panjang dan tanpa harapan ini. Panggilan itu menjadi satu-satunya koordinat. Namun tak terjangkau. Tepat ketika kesadaran akan benar-benar menghilang dalam kekacauan ini. Satu napas yang sangat lemah namun sangat keras kepala. Seperti benang yang sangat tipis. Dengan keras kepala masuk ke dalam kegelapan abadi ini. Adalah bau menusuk disinfektan. Bau itu dan suara detak teratur namun dingin dari monitor jantung. Ini dulunya adalah suara latar yang paling familiar dari hitungan mundur hidupku. Kesadaran seperti tenggelam di laut dalam yang gelap. Kadang-kadang bisa menangkap di pantai. Panggilan yang kabur. Adalah suara Kinya. Memanggil namaku berulang kali dengan nada menangis. Dengan keras kepala menarikku keluar dari kegelapan kental itu. Ye Chen, bangun. Lihat aku, kumohon. Suara itu seperti benang tipis. Menarikku, sangat berat. Kelopak mata terasa berat seperti diisi timah. Aku berjuang sekuat tenaga untuk membuka sedikit celah, cahaya putih menyilaukan. Membuatku langsung menyipitkan mata.
Penglihatan yang kabur secara bertahap menjadi jelas. Yang terlihat adalah langit-langit rumah sakit yang familiar. Kemudian kepala berbulu yang mengambang di samping tempat tidurku. Rambut panjang yang lembut agak berantakan. Tersebar di spray putih bersih. Sebuah tangan hangat menggenggam erat jari-jariku yang dingin. Dengan kekuatan yang besar. Bahkan sedikit sakit. Itu King ya? Dia tertidur. Di bawah bulu matanya terdapat lingkaran hitam yang tebal. Bahkan dalam tidurnya dia sedikit mengerutkan bibirnya yang kering. Di bawah matanya masih tersisa bekas air mata yang belum kering. Dia sangat kurus. Pipinya juga sedikit cekung. Hatiku seperti digenggam erat oleh tangan tak kasat mata. Terasa sakit dan perih, aku menggerakkan jari-jariku yang digenggam, ujung jariku dengan lembut mengusap. Punggung tangannya hampir bersamaan, dia tiba-tiba terbangun. Seperti rusa kecil yang ketakutan, dia mengangkat kepalanya. Mata itu yang selalu dipenuhi bintang atau kelicikan. Saat ini dipenuhi dengan garis-garis merah. Penuh dengan kelelahan dan kegembiraan luar biasa yang tak percaya. Ye Chen. Suaranya serak dengan mata yang hati-hati dan ragu-ragu. Seolah takut menghancurkan mimpi yang rapuh. Aku berusaha memaksakan senyum. Tenggorokanku kering seperti amplas bergesekan. Aku sudah tidur lama. Detik berikutnya air mata panas jatuh dari kelopak matanya. Menimpa tanganku. Punggungku juga menimpa hatiku. Dia tidak menjawab. Melainkan tiba-tiba menerjang. Dengan hati-hati. Namun dengan sekuat tenaga memeluk bahuku. Bergetar hebat. Kau bajingan. Kau bajingan besar. Dia membenamkan wajahnya di leherku. Tangisannya terdengar teredam. Dengan keluh kesah dan ketakutan setelah lolos dari bahaya. Kau membuatku takut setengah mati. Kata dokter, kau hampir saja. Dia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Hanya semakin erat memelukku. Seolah jika dia melepaskanku, aku akan menghilang. Aku dengan susah payah mengangkat. Tangan kiriku yang masih bisa bergerak dengan lembut menepuk punggungnya. Merasakan suhu tubuh dan getarannya yang nyata. Rasanya sungguh menyenangkan bisa hidup. Bisa memeluknya lagi terasa lebih baik. Maaf, kataku lirih. Suaraku masih lemah. Aku kembali. Tahukah kamu? Dia menghirup ingusnya. Sudut mulutnya berusaha ke atas. Membentuk senyuman dengan air mata. Kamu memenangkan Ye Chen. Apa yang kita menangkan? Aku agak bingung dengan transplantasi sumsum tulang. Suaranya penuh dengan kegembiraan setelah selamat dari malapetaka. Berhasil? Tubuhmu. Dia menerima sel punca hematopoietik baru. Mulai bekerja. Reaksi penolakan juga berhasil melewati tahap paling berbahaya dengan lancar. Transplantasi sumsum tulang. Aku tertegun. Kenangan dalam mimpi seperti pecahan kaca. Selamanya kembali ke rasa sakit yang memilukan itu. Ekspresi serius dokter. Mata putus asa ayah dan King-nya. Dia saat itu meraih tangan dokter. Berulang kali menanyakan sesuatu. Di matanya ada tekad yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sumsum tulang siapa? Aku dengan susah payah bertanya. Sebenarnya di dalam hati sudah ada senyum King-nya yang lebih lebar. Dengan sedikit rasa bangga dan kelembutan yang tak terlukiskan. Dia mengulurkan tangan. Dengan lembut membelai pipiku. Ujung jarinya terasa sedikit dingin. Milikku, bisiknya pelan. Namun nadanya sangat tegas. Apa? Aku terkejut hingga hampir melompat dari tempat tidur. Namun dia menekanku. Jangan bersemangat. Hati-hati dengan lukanya. Dia segera menenangkan. Aku benar-benar diam-diam melakukan pencocokan. Awalnya tidak terlalu berharap. Lagi pula, tingkat keberhasilan pencocokan non-kerabat sangat rendah. Namun ketika hasilnya keluar, aku dan Sister Ling sama-sama tercengang. 10 titik semuanya cocok. Dokter mengatakan probabilitas ini lebih sulit daripada memenangkan lotre. Namun itu terjadi padanya, matanya berkilauan, seolah dipenuhi dengan bintang-bintang seluruh alam semesta. Ye Chen, lihatlah, takdir manusia berdiri di pihak kita. Tenggorokanku terasa seperti tersumbat sesuatu. Asam, perih, dan bengkak. Aku membayangkannya berbaring di meja operasi yang dingin. Menahan sakit saat diambilkan benih kehidupan penyelamat untukku. Dia adalah Lin King-nya yang menjadi pusat perhatian. Dia seharusnya tidak menanggung semua ini. Bodohkah kamu? Suaraku tercekat begitu sakit. Ada juga risikonya. Daripada melihatmu menghilang sedikit demi sedikit di depanku. Rasa sakit itu tidak berarti apa-apa. Dia memotong perkataanku. Dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dengan sedikit dominasi kecilnya yang khas. Selama bisa menyelamatkanmu. Ambil berapapun tidak masalah. Dan suaranya tiba-tiba merendah. Dengan sedikit getaran ketakutan. Kamu tidak tahu kamu tidak sadarkan diri. Demam tinggi dan tidak merasakan sakit. Dokter mengatakan jika tidak menemukan sumsum tulang yang cocok lagi. Aku benar-benar akan gila. Untung itu aku, dia kembali menunduk. Dengan lembut menyentuhkan dahinya ke dahiku. Napas hangatnya menyapu kulitku.
Ye Chen, di tubuhmu sekarang mengalir darahku. Suaranya seringan bulu. Dengan rasa puas yang aneh. Sekarang kamu tidak akan pernah bisa melepaskan dirimu dariku. Kita benar-benar terhubung dalam darah. Kebahagiaan yang luar biasa dan tak terkatakan seketika. Menenggelamkanku, air mata mengalir tak terkendali. Aku mengangkat tanganku. Ingin memeluknya, tetapi menarik selang infus di lenganku. Aku tersentak. Ada apa? Di mana yang sakit? Dia langsung tegang. Seperti kelinci yang ketakutan. Tidak apa-apa. Aku melihat penampilannya yang tegang. Tertawa terbahak-bahak. Hanya sedikit ingin minum soda. Mendengar itu, Qingya terkekeh. Senyum itu cerah seperti melihat matahari setelah awan berlalu. Dia menunjuk selang infus. Matanya melengkung seperti bulan sabit. Ye Tongsui. Kamu sekarang adalah objek perlindungan utama. Anggur? Soda untuk sementara waktu habis terjual. Aku juga tidak bisa menahan tawa. Getaran di dada membawa sedikit rasa sakit. Namun dipenuhi dengan kebahagiaan dan sinar matahari yang nyata. Menyelinap masuk melalui celah-celah tirai. Tepat jatuh di alis dan matanya yang tersenyum. Hangat dan menyilaukan. Jalan menuju pemulihan. Panjang dan sulit. Karena setiap langkahnya membawa secercah harapan. Awal Juni. Setelah latihan pagi di jam istirahat, sekolah. Kantin penuh sesak dengan orang-orang Lin Qingya. Setelah bersusah payah masuk, lemari es itu diisi dengan berbagai macam minuman. Dia melihat sekeliling. Menemukan jus buah yang dia sukai. Saat dia hendak meraihnya, tiba-tiba bayangan yang familiar muncul di sudut matanya. Tangan Lin Qingya segera melambat. Dia berpura-pura berdiri di depan lemari es dan memilih. Tapi tangannya tidak kunjung turun. Sampai sosok familiar itu berjalan mendekat. Dia memperhitungkan waktu dan langkahnya. Seolah akhirnya memilih minuman yang diinginkan. Dengan cepat meraih. Detik berikutnya, hampir pada saat yang sama, dua tangan jatuh pada sebotol soda anggur yang sama. Dan ini adalah botol soda anggur terakhir di lemari es. Lin Qingya menyaksikan dengan mata kepala sendiri Ye Chen menarik tangannya dengan cepat seperti kelinci yang ketakutan. Ekspresinya tidak berubah. Tapi jantungnya berdebar kencang. Ya ampun, kenapa cowok ini begitu imut? Ye Chen secara alami tidak tahu apa yang dia pikirkan. Juga tidak akan pernah menyangka bahwa dia sengaja melakukannya. Dia melihat satu-satunya botol soda anggur itu. Hanya ragu-ragu sejenak. Dan dengan tegas menyerahkannya kepada Lin Qingya untuk diminum. Aku akan mengambil yang lain. Lalu dia mengambil begitu saja. Jus jeruk yang awalnya ingin diambil Lin Qingya. Lin Qingya mengambil sebotol anggur yang diberikan Ye Chen padanya. Soda dan melihat Ye Chen. Setelah membayar, dia dengan mudah membukanya. Menyukai seteguk jus jeruk. Bukankah ini bisa dianggap sebagai takdir? Lin Qingya berpikir, sangat kebetulan. Mereka akhirnya mendapatkan minuman favorit masing-masing. Bukannya aku mau bilang ini sudah yang keberapa kalinya. Kamu masih mau mengirimkan tiket konser untuknya. Di ruang istirahat, manajer Lin tampak tak bisa berkata apa-apa. Kalau menurutku, dia sama sekali tidak tertarik padamu. Tahukah kamu berapa harga satu tiket baris depan ini di internet? Mahal sekali. Aku tahu. Lin Qingya mengangguk asal. Menunjukkan bahwa dia mendengarnya. Tetapi dia tetap ingin mengingatnya. Bagaimana kalau? Lama setelah itu, Lin Qingya akhirnya mendengar dari mulut Ye Chen alasan dia tidak datang ke konser sebelumnya. Dia bilang dia tidak tahu. Ternyata dia tidak tahu. Lin Qingya hanya butuh 1 detik untuk menghibur dirinya sendiri. Malam itu, setelah mengantar Ye Chen pergi, dia dengan gembira mengelilingi manajer Lin. Berceloteh. Ternyata di banyak konser sebelumnya, dia bukannya tidak mau datang. Tetapi dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Hehe. Manajer Lin berkata. Dia sudah tua. Dan ingin hidup lebih lama beberapa tahun lagi. Sementara mesin uang tertentu tampaknya tidak mendengarnya. Bahkan selama setengah bulan berikutnya. Lin Qingya terus mengoceh tentang kalimat ini di telinganya. Benar-benar tak bisa berkata apa-apa. Dulu kenapa bisa menyukai orang yang sedang jatuh cinta seperti ini? Benar-benar malapetaka. Lin Qingya sedang jatuh cinta. Orang itu adalah alasan dia mencintai diam-diam selama bertahun-tahun. Dia sangat menyukai Ye Chen sejak SMA. Dan sekarang dia masih sangat menyukainya. Tanpa ragu-ragu mencurahkan seluruh masa sekolahnya ke dalam hubungan ini. Dia menantikan setiap kali lari pagi. Karena dia bisa melihat pria yang dia cintai diam-diam. Sekarang dia menantikan setiap kali pergi ke rumah sakit. Karena dia bisa melihat kekasihnya. Bertahun-tahun kemudian. Astaga. Duduk di sofa melihatnya membereskan barang-barang lama dan menemukan amplop yang menguning. Tiket konser yang pernah terlewatkan itu. Dia menyentuh dengan ujung jarinya. Alamat yang ditulis saat itu. Tiba-tiba tertawa kecil. Ye Chen tahu mengapa dia selalu mendapatkan tiket masuk. Dia mendekat dan sengaja mengacak-acak rambut pendeku yang baru tumbuh. Saat itu aku berpikir suatu hari aku akan memberitahumu secara langsung, teman sekelas. Rambutmu. Ujung jarinya melilit ujung rambutku selama 7 napas.
Langit biru dengan soda anggur. Seharusnya aku yang merapikannya seumur hidup. Tamat.